Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dan kita masih pada pembahasan kitab As-Salah yang berkaitan dengan salat, dan masih pada keutamaan atau anjuran untuk seorang mukmin memerintahkan dan memperhatikan betul tentang salat yang 5 waktu. Hadis yang akan kita bahas hadis nomor 371. Qala al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu beliau berkata, kana rajulani akhawani fahalaka ahaduhuma qabla sahibihi bi 40 laylatan فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكن الآخر مسلما قالوا بلى وكان لا بأس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته إنما مثل الصلاة أو مثل الصلاة إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات فما ترون في ذلك يبقي من درنه فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. Jadi hadis ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang di antara sahabat yang disebutkan sebagai al-asyaratu al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang mendapat berita gembira bahwa mereka akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kana rajulani akhwan, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ada 2 orang bersaudara. Fahalaka ahaduhuma qabla sahibihi. Nah, yang satu meninggal duluan sebelum saudaranya. Bi 40 lailah. Jadi 40 hari satunya meninggal. 40 malam seorang meninggal, kemudian meninggal yang berikutnya setelah 40 malam. Fadzukirat fadilatul awwal minhuma, maka disebutkan yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam keutamaan yang pertama. Nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya ini. Disebutkan keutamaan yang meninggal pertama kali. Ya. Di antara 2 orang bersaudara ini disebutkan keutamaannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu bersabda, "Alam yakun al-akharu musliman?" Bukankah yang satunya juga seorang muslim? Yang kedua itu. Faqalu bala, kata mereka iya. Wa kana la ba'sa bihi, yang kedua ini orang biasa, ya, orang biasa-biasa saja, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang kedua yang mereka mengatakan itu biasa-biasa, sementara mereka menyebutkan fadilah orang yang yang meninggal pertama. Kata Nabi SAW, wa ma yudrikum ma balagot bihi salatuhu. Yani apakah kalian tahu tentang solat yang dia mencapainya? Yani yang kedua ini, yang kalian mengatakan la ba'sa bihi, orangnya biasa-biasa saja. Apakah kalian tahu tentang solatnya orang ini? Innama mathalus salati kamathali nahrin adbin ghamrin. Sesungguhnya solat itu diumpamakan ibarat sebuah sungai, airnya segar dan sungai itu penuh dengan air. Bibabi ahadikum, yang mana sungai itu berada di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Yaqtahimu fihi kulla yawmin 5 marrat. Seorang mandi setiap hari, dia masuk dalam air sungai itu 5 kali sehari. Fama tarona fi dzalika yubqi min daranihi. Nah, apakah kalian menjumpai atau apakah kalian berpendapat bahwa masih ada kotoran yang tersisa pada tubuh orang yang mandi 5 kali sehari itu? Fa innakum la tadruna ma balagat bihi salatuhu. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui tentang orang yang meninggal yang kedua ini, tentang sejauh mana salatnya dibanding dengan orang pertama yang kalian sebutkan keutamaannya. Dan dia meninggal setelah orang itu yang kedua meninggal setelah 40 hari. Ya, jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kemungkinan besar orang ini punya sholat selama 40 hari itu yang ditinggal mati oleh saudaranya. Kalian tidak tahu tentang sholatnya. Kemudian riwayat yang lain juga dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ya, beliau mengatakan, kana rajulani akhawani fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang bersaudara di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma afdala minal akhar. Dan yang satu lebih utama daripada yang satunya. Fatuwfiya alladhi huwa afdaluhuma. Nah, suatu ketika meninggallah orang yang lebih afdal ini. Ya, dari 2 bersaudara ini yang meninggal duluan itu yang dianggap ini lebih afdal dari yang satunya. Itu meninggal duluan. Thumma ummira al-akharu ba'dahu 40 lailah. Sedangkan yang satunya, saudara yang satunya itu masih dipanjangkan umurnya lebih dari saudaranya selama 40 malam. Ini 40 hari. Tsumma tufiya. Lalu orang itu meninggal. Jadi orang kedua ini meninggal setelah 40 hari saudaranya meninggal. Fadzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka hal itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Alam yakun yusalli?" Bukankah orang yang kedua itu adalah orang yang salat? Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, iya, benar wahai Rasulullah. Wa kana la ba'sa bihi. Dan dia orang yang juga tidak mengapa, baik-baik saja, kata mereka tentang orang yang kedua ini. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab ucapan yang sama, wa ma yudrikum ma balagat bihi salatuhu. Kalian tidak tahu ya sejauh mana solat yang sampai padanya. Yani orang yang tentang solatnya. Yani bisa jadi orang ini lebih banyak solatnya. Kemudian satu hal yang lain. Hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini mirip-mirip bunyinya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kana rajulani min baliyyin hayyin min Quda'ah. Ada 2 orang bersaudara dari kabilah Bali. Ya, ini kalau nasabnya nisbahnya namanya Al-Balawi. Ya, Fulan Al-Balawi artinya dari kabilah Bali. Ada 2 orang bersaudara dari kabilah Bali. Mereka ini adalah, kabilah ini adalah Hayyun, satu perkampungan, satu kabilah, min Quda'ah, cabang dari kabilah Quda'ah. Aslama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Dua orang ini sama-sama mereka memeluk Islam, ya, yakni ketika Nabi alaihissalam datang ke Mekah, intinya mereka memeluk Islam. Dua orang ini. Fastushhida ahaduhuma. Salah satu dari dua orang bersaudara ini mati syahid dalam peperangan. Wa ukhira al-akharu sanatan. Sedangkan yang satunya itu dipanjangkan umurnya setahun kemudian baru dia meninggal. Ya, jadi 1 tahun kemudian baru yang kedua dari dua bersaudara ini meninggal. Faqala Talha bin Ubaidillah, maka sahabat Talha bin Ubaidillah berkata, fa uritu al-jannata, aku bermimpi melihat surga. Fa uritu ini arafil manam, aku bermimpi, ya, aku melihat ditunjukkan pada aku surga. Fara'aitu al-mu'akhkhara minhuma udkhila al-jannata qabla syahid. Dalam mimpiku itu aku melihat orang yang kedua yang meninggal tahun berikutnya itu duluan dimasukkan surga daripada orang yang mati dari saudaranya yang mati syahid itu. Minat syahid. Fata'ajjabtu lidzalika. Aku merasa heran tentang hal ini. Ya. Fa asbahtu, maka keesokan harinya di pagi hari, fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka aku sampaikan hal itu, beliau ceritakan tentang mimpinya kepada Rasulullah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau redaksinya yakni disampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa qad shama ba'dahu Ramadan? Bukankah orang yang meninggal kemudian dia salat 1 bulan penuh Ramadan setelah wafat saudaranya yang mati syahid itu meninggal? Dia masih hidup 1 tahun. Dia dapat satu Ramadan. Wa shalla 6,000 rakaah. Dan dia selama setahun itu salat 6.000 sekian rakaat. Selama 1 tahun kemudian. Wa kadza rakaah. Salat sunnah. Dan Nabi SAW menyebutkan dan sekian jumlah salat sunnah yang dia lakukan. Jadi ketika seorang mukmin dipanjangkan umurnya dan dia memanfaatkan umurnya untuk amal-amal soleh, ya, ini satu kemuliaan baginya. Makanya Nabi SAW melarang seorang itu berangan-angan mati hanya karena satu ujian yang menimpa dirinya. Kata Nabi SAW, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Jangan sekali-kali seorang di antara kalian berangan-angan mati hanya karena suatu ujian yang menimpa dirinya. Jangan. Karena kehidupan seorang mukmin adalah ibadah, menambah amalnya, amal solehnya, menambah ketaatannya. Ya. Nah, Rasul SAW menyebutkan tentang orang ini bahwa masih ada waktu sekian banyak dia untuk melaksanakan ibadah. Makanya orang ketika panjang umur itu minta pada Allah Ta'ala supaya diberi taufik untuk beribadah, untuk beramal soleh. Jangan hanya panjang umur, Allah itu umroh, semoga Allah panjangkan umurmu, itu kurang. Ya. Kalau ada orang doakan kita, semoga Allah panjangkan umurmu, ya fulan. Kita nambah, ya, dengan amal soleh, dengan keberkatan. Ya. Kalau panjang umur tapi maksiat, untuk apa? Apa gunanya? Jadi panjang umur itu diharapkan semoga diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal soleh. Nah, jadi hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yakni keutamaan sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Karena Nabi SAW menyebutkan di sini sekian jumlah sholat sunnah yang dilakukan. Kalau sholat sunnah yang dilakukannya satu hari itu, anggaplah 10 rakaat. Ya, kita ambil yang muakkadah. Ambil yang muakkad, belum sholat tahajudnya, belum sholat witirnya. Kita ambil 10 rakaat.
yaitu salat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Tinggal dikalikan 1 hari sampai 1 tahun berapa? Ya. Jadi ini juga semua menunjukkan keutamaan ya salat, baik salat 5 waktu maupun salat-salat sunnah yang lainnya. Demikian pula tentang keutamaan ibadah puasa Ramadan. Karena Nabi SAW menyebutkan di sini, "Alaysa qad shama ba'dahu Ramadan?" Bukankah dia berpuasa setelah itu dia masih bertemu dengan bulan Ramadan? Nah, jadi intinya bahwa sisa umur yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang hamba ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita sekarang mengetahui, mengenal saudara-saudara kita mendahului kita, teman kita, kerabat kita, orang-orang yang kita kenal meninggal. Ya. Artinya selesai amal mereka, kecuali yang punya amal jariah. Ya, seorang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, ya, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan menyia-nyiakan, terutama dengan amal-amal soleh di antara salat 5 waktu, karena dia yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak. Kemudian bahwa seorang itu ketika menilai seseorang jangan hanya melihat zahirnya saja. Kalau zahir itu masya Allah semua orang itu kelihatan baik zahirnya, tapi wallahu a'lam kita tidak mengetahui tentang apa, mungkin ada hal-hal yang lain. Atau kalau kita melihat seorang zahirnya mungkin kurang baik, ya jangan kemudian kita memvonis seorang itu, ya jangan memvonis. Allah yang Maha mengetahui tentang hamba-hambanya, ya kita tidak mengetahuinya. Makanya ketika sebagian sahabat di sini dalam kisah ini, mereka melihat orang yang kedua dia biasa-biasa saja, yang satu lebih utama. Ditanya oleh Nabi SAW, apa kamu tahu tentang sholatnya orang ini? Kamu bersama dia selama sisa hidupnya, sehingga kamu tahu bagaimana sholatnya orang ini. Yang disebut di situ sholat. Ini menunjukkan keutamaan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Kemudian hadis yang berikutnya, warawai Ibnu Majah, riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan di sini, falama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Ini juga masih kisah tentang orang itu. Derajatnya satu orang dengan yang lainnya yang meninggal tadi itu antara langit dan bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga itu 100 tingkatan. Satu tingkat yang tingkat berikutnya jauh langit dan bumi. Ya, itu surga. Nah, disebutkan di sini hadis yang lain mirip dengan hadis yang di atas, juga dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu kata, "Falama bainahuma ba'ad mimma bainas sama'i wal ard." Yani aku lihat dalam mimpiku jarak antara orang ini dan saudaranya antara langit dan bumi. Jaraknya. Jadi intinya bahwa pemanfaatan sisa umur dengan amal soleh, terutama ibadah, yaitu ibadah solat 5 waktu dan solat yang lainnya. Makanya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab tentang solat, tentang keutamaan solat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun ahlifu alaihinna." Ada 3 perkara yang aku bersumpah, ya, tentang 3 perkara ini. Yang pertama, la yaj'alullahu man lahu sahmun fil islami kaman la sahmalahu. Yang pertama, bahwa Allah tidak menjadikan seorang yang mempunyai saham dalam Islam ini sama dengan seorang yang tidak mempunyai saham dalam Islam. Wa ashumul islami thalathatun, dan saham Islam ini ada 3 perkara. Yang pertama, as-salah. Yang kedua, was-saum, puasa. Yang ketiga, zakah, itu zakat. Ini 3 saham dalam Islam. Ya, bahwa Allah tidak akan menjadikan seorang melakukan 3 hal ini
dan orang yang tidak melakukan tiga hal ini, ya, yaitu puasa, yaitu salat, puasa dan zakat. Wala yata'alla wala yatawalla Allah, dan Allah tidak akan menjadi wali, ya, abdan fid dunya, dan tidaklah Allah menjadi wali, ya, menjadi yang pelindung bagi seorang hamba di dunia ini, fayuwalliyahu ghairahu yaumal qiyamah. Tidak mungkin Allah, ketika Allah jadikan seorang hamba sebagai walinya, lalu di akhirat Allah biarkan hamba itu. Artinya ketika Allah menjadikan seorang hamba walinya di dunia ini, maka pasti di akhirat Allah jadikan jiwa wali Allah di akhirat. Kemudian wala yuhibbu rajulun qauman, dan tidaklah seorang mencintai satu kaum, illa ja'alahu Allahu ma'ahum, melainkan Allah akan menjadikan orang itu bersama kaum yang dicintai tadi itu. Warabi'atu, dan yang keempat, lau halaftu 'alaiha rajautu an la athama. Dan yang keempat, kalau seandainya aku bersumpah, kata beliau, aku berharap semoga aku tidak berdosa. La yasturullahu 'abdan fid dunya illa satarahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah menutup aib seorang hamba di dunia ini, melainkan di hari kiamat pun Allah akan menutup aibnya. Jadi tiga pertama disumpah. Yang keempat, seandainya yang keempat, kalaupun saya bersumpah semoga aku tidak salah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan sanad yang bagus. Bagi dalam hadis ini, An-Nabi alaihissalam menyebutkan tentang saham seorang mukmin. Dalam satu hadis yang lain, bahwa saham dalam Islam ini ada 8 saham. Ya. Di sini disebutkan 3. Ada haji, ya, dan yang lainnya. Ya, insya Allah nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Di sini disebutkan ada 3. La yaj'alullah man lahu sahmun bil Islam kaman la sahma lahu. Jadi orang yang tidak punya saham dalam Islam ini tidak sama dengan orang yang punya saham. Lah ini juga peringatan bagi kaum muslimin, ya. Juga kisah hadis yang sebelumnya tentang bagaimana keutamaan salat 5 waktu. Ya, betapa ruginya orang meninggalkan salat. Padahal salat mengangkat derajat seorang hamba. Dalam kisah sebelum ini, ya. Wallah, rugi orang yang meninggalkan salat, dia akan rugi dunia dan akhirat. Sampai dia mengerjakan salat, sampai dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini tentang 3 saham dalam Islam. Wa asumul islami thalathatun. Saham dalam Islam ini ada 3. Yang pertama salat, disebut yang pertama kali salat, yakni setelah 2 kalimat syahadat tentunya, karena seorang tidak mungkin masuk Islam kecuali dengan 2 kalimat syahadat. Ya, jadi 2 kalimat syahadat itu adalah pintu masuk ke dalam Islam. Nah, di dalam Islam ini ada 3 hal: as-shalah, was-shaum, waz-zakah. Salat ini ibadah yang berkaitan dengan fisik, ya, dan dia ini, salat ini mencakup semua amalan. Ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan. Itu salat sempurna. Amalan hati itu niat seorang ketika dia beribadah menyembah Allah dalam salatnya, ya. Kemudian lisan dan bacaan-bacaan, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu harus dibaca, ya, bukan dibaca dalam hati, dibaca dengan lisannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah arkan dan anggota badan, angkat tangan, ya, meletakkan tangan di atas dada, ruku, i'tidal, sujud, semua itu gerakan. Ya, jadi sholat ini ibadah yang mencakup amal-amal hati, karena dia butuhkan kehusyuan dalam sholat, keikhlasan karena Allah, kemudian pengagungan pada Allah Ta'ala, mengagungkan Allah di saat seorang sholat. Kemudian juga amalan lisan berupa ucapan-ucapan bacaan dalam sholat. Bahkan ada yang menjadi rukun sholat, di antaranya adalah Al-Fatihah, ya, surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian pekerjaan anggota
anggota badan, ya. Jadi dalam sholat itu ada definisi iman. Makanya Allah menyebutkan sholat dengan iman. Ya, bahwa Allah la yudhi'u imanahum. Allah tidak menyanyiakan iman mereka, itu sholat mereka. Karena sholat ini mengandung definisi iman. Qaulun bil lisan, iqrarun bil janan, dan amalun bil arkan. Sholat itu adalah ucapan dengan lisan. Pengakuan dalam iman itu adalah ucapan dengan lisan, pengakuan dalam hati, dan dilaksanakan dengan seluruh anggota badan. Ini menunjukkan keutamaan sholat. Kemudian as-saum, puasa ini ibadah yang melatih mental seorang, melatih kejujuran seorang, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada yang mengetahui tentang puasanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang berpura-pura puasa, ya tidak ada yang tahu, ya. Tidak ada yang tahu makan di belakang, ya, tidak ada yang tahu. Ya, kemudian az-zakat berkaitan dengan harta. Ini kaitan dengan harta, ibadah berkaitan dengan harta. Ini hablum minan nas, hubungan seorang hamba dengan sesama manusia dalam bentuk mengeluarkan zakat. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seorang yang dia dicintai oleh Allah Ta'ala di dunia ini. Dia menjadi wali Allah di dunia, maka dipastikan kalau dia istiqomah sampai matinya, dia juga menjadi wali Allah di akhirat kelak. Siapakah wali Allah itu? Apakah orang yang bisa terbang, ya, terbang di udara? Apakah orang yang bisa jalan di atas air itu dikatakan wali Allah? Tidak. Ya. Wali Allah itu adalah definisinya dari Al-Quran. Surat Yunus ayat 61-62. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir pada mereka dan rasa takut, dan tidak pula mereka berduka cita. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali Allah. Wali Allah itu bukan definisi dari orang awam, ya. Orang-orang tidak ngerti din. Oh, ini wali. Siapa mengatakan wali itu? Yang mengatakan wali itu Allah Ta'ala yang menentukan kriteria wali, ya. Jangan lihat orang pakai sorban sudah wali, ya. Jadi wali Allah itu adalah kriteria yang ada dalam Al-Quranul Karim, bukan orang awam yang menentukan. Tapi kalau seorang itu soleh, orang yang taat, sholat 5 waktu, muamalah baik dengan hamba-hamba Allah, maka semoga orang ini menjadi orang yang salah satu di antara wali-wali Allah. Maka kullu mu'minin muttaqin adalah waliyun min awliyaillah. Setiap orang mukmin yang takwa pada Allah Ta'ala, dia adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu definisi wali. Bukan yang bisa terbang. Tukang sihir bisa terbang, dukun bisa terbang, ya. Bisa jalan di atas air, bisa melayang, ya. Iya, tidak injak tanah. Jin jalan tidak injak tanah, di hawa udara. Jadi wali Allah adalah apa yang didefinisikan oleh Al-Quranul Karim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Itulah wali Allah. Maka seorang yang dia adalah wali Allah di muka bumi ini, maka insya Allah di hari kiamat kelak dia pun akan menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, la yuhibbu rajulun qauman illa ja'alallahu ma'ahum. Tidaklah Allah mencintai suatu kaum, tidaklah seorang mencintai suatu kaum kecuali Allah kumpulkan mereka dengan kaum itu. Ya. Orang-orang mencintai para rasul, ya, maka Allah kumpulkan dengan mereka. Orang-orang mencintai para sahabat radhiyallahu anhum, insyaallah Allah kumpulkan bersama mereka. Orang-orang mencintai para wali-wali Allah, orang-orang yang soleh,
insyaallah Allah kumpulkan bersama mereka di hari kiamat kelak. Ini janji Rasulullah SAW, dan beliau tidak dusta alaihi salatu wassalam. Ya. Nah sebaliknya, ini adalah ancaman bagi manusia supaya jangan mencintai ahli fujur, ya. Cinta kepada orang-orang yang perusak di muka bumi ini, yang merusak agama Allah, yang merusak, ya intinya yang tidak baik. Kita tidak boleh mencintai mereka, ya, supaya dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik. Kalau kita mencintai orang-orang yang baik, ya. Wala yuhibbu rajulun qauman illa ja'alahu Allahu ma'hum. Dan tidaklah seorang mencintai satu kaum melainkan Allah kumpulkan dia bersama mereka. Ya. Makanya di antara makna firman Allah, wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila jiwa-jiwa itu dikumpulkan, salah satu maknanya disebutkan oleh sebagian ulama, orang yang sama-sama senang, ya golongan-golongan dikumpulkan bersama. Ya, orang senang sama ahli fujur dikumpulkan dengan ahli fujur. Orang senang pada orang takwa dikumpulkan mereka dengan orang-orang yang bertakwa, dan seterusnya. Itu salah satu makna dari wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila jiwa-jiwa itu dipadukan, ya, itu dikumpulkan di hari kiamat kelak, masing-masing dengan kelompoknya, dengan simpatisannya. Silakan kita simpati kepada siapa. Yang dikumpulkan dengan orang yang kita cintai, yang kita simpati, yang kita kagumi, yang kita gandrungi di dunia ini. Ya, akan dikumpulkan dengan mereka. Akan dikumpulkan dengan mereka. Na'udzubillah. Baik. Kemudian yang keempat, yaitu keutamaan menutupi aib seorang hamba di dunia ini. Ya, maka Allah akan menutupi aibnya. Jadi kalau Allah menutupi suatu aib seorang hamba di dunia ini, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat kelak. Oleh karena itu, kalau seorang berbuat dosa, janganlah berbuat dosa bermaksiat terang-terangan. Ya. Kalaupun seorang, ya sebetulnya maksiat dilarang, terang-terangan atau depan orang banyak, semua dilarang. Tapi yang namanya manusia, kullu bani Adam khata'un. Kata Nabi SAW, setiap bani Adam ya pasti berbuat kesalahan. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang terpelihara dari perbuatan dosa, ya, kecuali Rasulullah SAW. Bahkan beliau sendiri mengatakan setiap bani Adam pasti berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang berbuat kesalahan adalah yang dia banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Karena dia khata', maka dia harus tawab. Ini dalam bahasa Arab adalah sighah untuk menunjukkan yakni banyaknya. Ya, barang siapa yang banyak berbuat dosa, maka dia harus banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un. Khata' itu artinya banyak berbuat salahnya, banyak dosa, itu khata' namanya. Lain dengan orang yang mukhti. Orang yang mukhti, orang yang berbuat salah. Tapi khata' orang yang banyak salahnya, banyak berbuat kesalahan. Makanya orang yang terbaik dari orang yang banyak berbuat kesalahan, at-tawwabun, yaitu yang banyak bertaubat. Sama, timbangannya sama. Khata'un dengan tawwabun. Ada tasydid di huruf tengahnya. Nah, ini menunjukkan kalau seorang banyak berbuat dosa, hendaknya dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang ketika berbuat dosa, ya, yang namanya manusia, maka hendaknya dia segera bertobat dan dia sembunyikan dosanya. Jangan dia ceritakan pada banyak orang atau pada orang lain, tapi dia tutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia menutup dirinya, menutup aibnya, cukup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat dosa itu dosa. Bangga dengan dosa itu dosa yang lain, ya. Menceritakan dosa itu pada orang lain, dosa yang berikutnya lagi, ya. Maka jangan sampai seorang mengumpulkan banyak dosa dari satu jenis dosa.
Bagaimana caranya? Dia menutupi dosa itu. Sudah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seorang mungkin dia ingin meminta fatwa, dia ingin meminta nasihat, itu pun tidak perlu dia mengatakan aku telah berbuat. Dia memakai orang ketiga. Ya Ustaz, seandainya ada seorang hamba, ada seseorang berbuat begini, dia maksudkan di dirinya. Tidak usah dia mengatakan saya telah berbuat begini. Itu lebih utama demikian. Jadi dia tetap menutup aibnya, menutup dosanya. Nah, orang yang dia menutup aibnya, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat kelak. Karena pada hakikatnya aib itu tidak terbongkar kecuali kalau seorang yang menceritakannya. Ya, orang yang menceritakannya. Dan kita pun tidak boleh mencari-cari kesalahan orang. Ya, itu pun tidak boleh. Mencari dosanya orang. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencium mulutnya orang yang minum khamr. Dilarang. Jadi kebanyakan mereka ngaku di zaman itu, datang ya Rasulullah, saya telah minum ini. Baru kemudian diputuskan oleh Nabi SAW. Karena itu sebagai syariat beliau. Ada seorang wanita berzina dalam keadaan hamil, datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sungguhnya aku ini telah melakukan satu dosa yang harus dijatuhkan hukum Allah pada aku. Aku hamil karena zina, kata wanita itu. Dipanggillah wali dari wanita tersebut. Kata Nabi SAW kepada wali wanita ini, kamu pelihara dengan baik wanita ini. Ya, layani dia perlakukan dia dengan baik sampai dia melahirkan, bawa dia kepada aku. Ya. Maka dibawa pulang wanita itu sampai melahirkan bayinya, kemudian dibawa oleh walinya. Baru dilaksanakan hukum had. Ini pada hakikatnya tidak diketahui. Tapi dia menyampaikan karena dia takut, dia ingin di dunia diselesaikan. Ya. Karena adab akhirat lebih berat. Ya. Daripada adab di dunia ini, daripada hukuman di dunia ini. Jadi ketika terjadi kasus-kasus ada orang yang dihukum oleh Rasulullah SAW, karena mereka memberitahukan, ya, terutama hal-hal yang sangat pribadi. Tapi itu ada untuk syariat Allah. Nah, sekarang di zaman kita ini, misalnya ada seorang berbuat satu dosa, mana lebih afdal? Apakah dia laporkan atau dia itu sembunyikan antara dia dengan Allah Ta'ala? Para ulama mayoritas mengatakan dia diamkan. Cukup dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tobat kemudian dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kesalahan pribadi antara dia dengan Allah. Tapi kalau antara hak-hak manusia ya lain lagi ceritanya. Harus selesaikan. Ya. Seorang ambil harta orang lain, ya, bagi warisan tidak adil, ada saudara yang tidak ridho, ya. Ada utang dan dibayar, ya itu lain, itu hak manusia. Selesaikan di dunia ini, ya. Itu di dunia. Merusak kehormatan seorang muslim, itu di dunia harus selesaikan. Kalau tidak di akhirat nanti bayarannya adalah amal pahalanya yang diambil, ya, bukan lagi duit, ya, bukan lagi minta maaf. Tidak ada minta maaf di akhirat, minta maaf di dunia. Nah, ini tentang hal berkaitan dengan hak-hak manusia. Kemudian hadis yang berikutnya, An Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salat. Fa in salahat salaha sairu amali. Kalau salatnya baik, diterima, maka semua amal-amal kebaikannya pun akan baik, akan diterima. Wa in fasadat, dan apabila salatnya rusak,
ditolak, tidak diterima, fasada sairu amalihi, maka rusak pula semua amalnya. Ini pentingnya sholat. Ya. Tidak sedikit di antara kaum muslimin masih gampangkan masalah sholat, tinggalkan sholat karena kemanten. Ya, apalagi perempuan-perempuan kalau sudah make up, ya nanti sholat nanti takut kena air wudhu, rusak make upnya. Tinggalkan sholat. Suaminya diam, tidak bisa apa-apa karena tunduk takluk pada istri. Ya, iya. Jadi jangan gampangkan masalah sholat. Jangan gampangkan masalah sholat. Seandainya seorang haji, zakat, dan yang lain dari amal-amal soleh, tapi dia tidak sholat, maka semua ditolak. Sampai sholatnya benar. Ini jelas hadisnya. Yang mengatakan ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengatakan dari Rasulullah SAW, awal ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah, abdu yaumal qiyamah shalah. Yang pertama dihisab salatnya. Catatan amal yang pertama dibuka adalah salatnya. Itu dalam hak berkaitan dengan apa? Hak antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak antara manusia dengan sesama manusia, apa yang pertama diadili oleh Allah taala? Masalah darah. Ya. Awal ma yuqda bainan nas fid dima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama diputuskan di antara manusia adalah darah. Ya. Harta itu nomor 2. Ya, pertama darah dulu. Makanya seorang tidak pernah membunuh orang, insyaallah selamat. Ini kaitan dengan hak-hak manusia. Ya. Yang pertama dihitung adalah masalah berkaitan dengan darah. Kalau seorang selamat dari masalah ini, insya Allah yang lain akan lebih mudah. Ya, tapi kalau dia tertahan di masalah darah, maka yang lain pun akan berdampak. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Termasuk darah adalah membunuh bayi dalam kandungan, aborsi. Ya, ya bayi yang sudah ada nyawanya, karena takut ekonomi sekarang sulit, pendidikan sulit. Ya. Baru punya anak lagi, hamil lagi, ya gugurkan, akan dituntut di akhirat. Itu termasuk darah, bunuh anaknya sendiri. Makanya Allah mengatakan, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Ya. Allah yarzuquhum. Ya. Allah yarzuquhum iyyahum. Allah memberikan rezeki pada kalian dan pada mereka. Ya, maka masing-masing sudah ada rezekinya. Ya. Lain halnya kalau aborsi itu karena suatu hal yang lain. Itu pun menurut para ulama sebelum ditiupkan ruh dalam janin yang mau digugurkan. Dan itu banyak pertimbangan. Ya, sekarang ini banyak yang gampangkan masalah menggugurkan kandungan, apalagi alasan karena ekonomi, pendidikan, sulit dan lain sebagainya. Seakan-akan dia nanti yang jaga anaknya sampai anaknya mati. Ya. Umur biadillah. Kita diperintahkan mendidik anak-anak kita. Didik akidah yang benar, ibadah yang benar, ya, kejujuran, akhlak yang mulia dan yang lainnya. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang memberi rezeki. Jadi kalau dalam masalah hak Allah dan seorang hamba, yang pertama dihisab adalah sholat. Kalau antara sesama hamba Allah, yang pertama dihisab oleh Allah Ta'ala adalah berkaitan dengan darah. Berkaitan dengan darah. Entah itu membunuh atau melukai. Karena melukai menumpahkan darah pun ya dituntut. Ya, dituntut di akhirat kelak. Itu dituntut. Kemudian hadis yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak bagi seorang hamba adalah salat. Yunzaru fi salatihi, dilihat salatnya. Fa in salahat faqad aflaha. Kalau salatnya penuh, nilainya bagus dalam masalah salat, faqad aflaha, berarti orang ini beruntung. Wa in fasadat khaba wa khasira.
Dan apabila sholatnya rusak, ya, maka gagallah orang itu dan rugilah orang tersebut. Ya. Ini disebut oleh Imam Tabrani di dalam Al-Awsat. Jadi ini juga peringatan bagi kita tentang sholat. Ustadz, saya dulu pernah meninggalkan sholat, baru usia 40 tahun sadar. Yang 40 tahun sebelumnya tidak sholat. Baliknya kira-kira 15, berarti sekitar berapa? 25 tahun tidak sholat. Ya. Karena baliknya 15 tahun wajib sholat. Selama 40 tahun, selama usia 40 baru sholat. Berarti berapa tahun tidak sholat? 25 tahun tidak sholat. 360 kali 25 kali 5. Ya. Itu baru yang wajib. Silakan dikali. Apakah saya harus mengqadha sholat saya, Ustaz? Jawabannya tidak. Tub ilallah. Bertobatlah pada Allah Ta'ala. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Kemudian jangan pernah lagi meninggalkan sholat setelah tobat. Kemudian memperbanyak sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Pokoknya ada sholat sunnah, lakukan. Sunnah rawatib, sunnah duha, sholat lail, tahajud, ya, witir, lakukan. Ya. Insya Allah itu akan menutupi kekurangan. Itu petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan bayar orang. Ya. Dulu fulani meninggal, gak pernah sholat, tinggal kumpul orang, oh, kamu 100.000 amplop. Ya. Sholat orang mati, nggak bisa. Ya. Tidak ada dalilnya, ya. Tidak ada dalilnya. Itu untuk menghibur saja, karena punya harta, ya, mentang-mentang punya harta bisa bayar orang. Lah kalau sholat bisa dengan bayar, ya setiap orang kaya mau bayar mereka. Ngapain sholat? Orang bisa punya duit, orang punya miliaran, ya. Maka sholat tidak bisa dibayar dengan duit. Ini ibadah Allah wajibkan. Wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Nah, ini masalah sholat, jangan pernah mempermainkan, menggampangkan sholat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah Rabu depan kajian kita libur karena suatu hal. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.